Kelas 5 putra ada. Kelas 6. Depanmu itu kelas berapa? Kelas 4. Yang putri? Kelas 5 ada. Kelas 6. Ustadzah ada. Ustadz Latif, Ustadz Fani. Ustadz Latif, Ustadz Fani. Minta tolong mulai pagi ini sampai seterusnya kuliah subuh di absen. Nanti nama-nama yang tidak hadir, kelas 5, 6 sama Ustadz, Ustadzah, kirimkan ke saya lewat WA. Oke? Kelas 6 putra jumlahnya berapa? 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du. Ketika pertama kali diberi kabar oleh takmir masjid bahwa saya diminta ngisi kuliah subuh, itu sebenarnya saya grogi. Kenapa grogi? Karena harus bicara di depan kalian, orang-orang yang bakal jadi orang yang jauh lebih hebat daripada saya. Gumbal. Udah, serius, kalian nih orang-orang yang jauh lebih hebat daripada saya nantinya. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, beliau bertanya pada para sahabat, wahai umatku, apakah kalian tahu siapa di antara makhluk-makhluk Allah itu yang paling istimewa imannya? Kira-kira sahabat jawab apa? Sahabat menjawab bahwa yang paling istimewa imannya itu malaikat, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bukan. Malaikat itu adalah makhluk yang bisa bertemu dengan Allah. Maka sudah sewajarnya mereka beriman kepada Allah. Dan bukan juga para nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul itu adalah utusan yang menerima wahyu langsung dari Allah. Bukan juga para sahabat. Karena para sahabat itu bertemu dan berjumpa langsung dengan para utusan Allah. Yang paling istimewa imannya adalah umat yang mengimani Allah, malaikat dan rasulnya, dan mereka sama sekali tidak pernah bertemu dengan Rasul. Ya termasuk kita ini. Maka karena setiap zaman itu pasti ada tantangannya sendiri-sendiri. Dan kalau kita melihat saat ini zaman itu semakin kesini semakin tidak karuan. Saya waktu kecil, waktu masa pertumbuhan saya itu tidak kenal namanya Tung-Tung Sahur dan teman-temannya itu. Saya tidak tahu media sosial yang isinya nggak karuan. Saya tidak kenal TikTok dan joget-jogetnya segala macam itu. Maka kalian yang mengalami semua itu dan tetap bisa menjadi manusia yang beriman, yang tahu sopan santun, yang masih menjalankan ibadah dengan taat, pasti jadi orang yang jauh lebih hebat daripada saya. Ini kelas 6 sudah mulai ada. Kelas 5 ada enggak? Enggak ada.
Ada? Belum. Satu orang tolong dipanggilkan. Ustadzah ada sudah? Ustadzah Asma, Ustadzah Filza, ke depan sebentar. Minta tolong mulai pagi ini sampai seterusnya kuliah subuh kelas 5-6 di absen. Yang tidak ada dicatat namanya, kirim ke saya. Oke. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kondisi dunia sekarang itu sudah ngeri. Agama seperti dibuang, pendidikan dinomor duakan, moral dirusak. Bahkan kalau kita melihat perkembangan politik sekarang itu sepertinya perang dunia ketiga tidak lama lagi. Ya nanti kalau sampai ada perang nuklir itu kita nggak ada yang tahu kondisi dunia akan seperti apa. Kalau sudah seperti itu, kita juga tidak mungkin bisa tahu kapan kiamat akan datang. Mungkin tidak lama lagi, mungkin masih lama, nggak ada yang tahu. Tapi toh tidak ada yang berubah karena kematian kita dari awal sudah ditetapkan, sudah tertulis dan tidak akan berubah. Maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mau memaknai hidup kita yang tidak seberapa panjang ini. Kalau di Pabelan diajarkan hidup sekali, hiduplah yang berarti. Hidup yang berarti itu seperti apa? Islam mengajarkan bahwa inti dari kehidupan adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari ridha Allah salah satunya adalah dengan beribadah. Apa berarti hidup kita ini harusnya hanya diisi dengan ibadah saja? Kira-kira iya atau tidak? Kelas 6 putri, iya atau tidak bahwa hidup kita ini harusnya hanya diisi dengan ibadah saja? Tidak. Yang putra, iya atau tidak? Putra kok jadi makmum? Oke, jawabannya iya. Kenapa bisa iya? Karena di Islam itu diajarkan bahwa ibadah ada namanya ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu yang sudah ditentukan, sudah ada tata cara melaksanakannya, kapan waktunya, itu ibadah mahdhah. Dan ibadah ghairu mahdhah, ibadah ghairu mahdhah ini adalah apapun yang kita lakukan ketika itu diniatkan untuk mencari ridha Allah, maka sesuatu itu dinilai ibadah. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ayat ini berkaitan dengan kisah Qarun. Ada yang tahu siapa itu Qarun? Orang kaya. Betul. Qarun ini sepupunya Nabi Musa. Dia kaya raya luar biasa, hartanya banyak sekali. Tapi karena kaya itu membuat dia sombong. Dan dia jadi orang yang kikir, tidak membantu sesamanya, hanya memikirkan hartanya saja. Hingga akhirnya dibenamkan oleh Allah Qarun ini bersama semua hartanya. Makanya sekarang kalau kita gali-gali terus nemu harta itu disebut harta karun. Harta karun itu berasal dari Qarun, sepupunya Nabi Musa tadi. Nah, kembali ke ayat tadi, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah.
tugas kita adalah mencari kebahagiaan, mencari kehidupan, mencari bekal kehidupan di akhirat. Dengan apa? Fima ataqallah, dengan segala hal yang telah diberikan kepada Allah, diberikan oleh Allah kepada kita. Ya harta, ya tenaga, ya ilmu kita digunakan untuk mencari kehidupan akhirat. Tapi lanjutannya, walatansa nasibaka minad dunya. Tapi kita juga tidak boleh melupakan kehidupan kita di dunia. Maksudnya bukan bahwa kita harus menikmati saja kehidupan dunia ini. Maksudnya adalah seperti dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, karena kita selain punya kewajiban pada diri sendiri, keluarga dan juga lingkungan, mohon maaf, maksudnya adalah karena kita selain punya kewajiban kepada Tuhan, kita juga punya kewajiban pada diri sendiri, keluarga dan juga lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Maka yang pertama, hidup yang berarti itu berarti bahwa semua yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jauh lagi, Islam mengajarkan bahwa ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal. Apa saja amalannya? Sedekah jariyah. Apalagi? Anak yang soleh. Satu lagi, ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariyah, amal soleh, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. 3-tiganya ini justru bukan termasuk dari ibadah mahdhah. Semuanya adalah ibadah ghairu mahdhah. Maka kembali lagi ke hidup yang berarti tadi, minimal harta dan ilmu kita itu harus bermanfaat, baik bagi diri kita maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Dan satu lagi, yaitu melahirkan keturunan yang soleh. Kenapa ini penting? Karena keturunan yang soleh ini, selain mereka pasti mendoakan kita meskipun kita sudah meninggal, mereka juga pasti akan jadi bermanfaat bagi umat. Kelas 5 sudah ada? Oke. Saya jeda sebentar. Kelas 5 dan 6. Yang putra tadi yang subuh jamaah di masjid, angkat tangan. Alhamdulillah banyak. Oke, turun. Mulai hari ini karena adik-adikmu sudah tidak ada di pondok, kalian jamaah 5 waktu ke masjid. Tidak perlu di absen. Tapi kalau di usul fikih itu ada kaidah al aslu fil asya al ibahah hatta yadulu dalilun ala tahrimiha. Maka kita buat kaidah baru untuk jamaah itu. Al aslu litulab ghairu muaqab hatta la yabtali'a as-saf asani min jama'atil fardhi. Paham? Kalau nggak paham nanti tanya. Berlaku mulai hari ini. Jadi kalau nanti misal kok asar, setelah asar ada panggilan untuk kumpul, berarti syaratnya tidak terpenuhi dan kalian tidak usah bingung kumpul pakai baju apa, pakai baju olahraga yang siap keringat. Oke. Nah, berikutnya, selain untuk mencari ridha Allah,
Tujuan utama dari hidup kita ini adalah mencari kebahagiaan. Istilah mencari kebahagiaan ini sebenarnya benar tapi kurang tepat. Karena bahagia itu harus jelas dulu bahagia itu apa. Misalkan gini, ada santri baru, namanya sebutlah Joko. Joko ini dengar teman-temannya berbincang-bincang di sebelahnya, bicarakan sesuatu yang dia nggak tahu itu apa, namanya naklun. Temannya bilang, wah saya senang sekali, naklun saya empuk. Satunya lagi, naklun saya gambarnya banyak, bisa nyala kalau gelap. Semangat Joko ini, dia tanya ke temannya, di mana saya bisa mencari naklun? Temannya menjawab, itu di depan masjid banyak. Tanpa pikir panjang, Joko keluar ke depan masjid, mencari toleh kanan, toleh kiri, mana ya sesuatu yang empuk, yang gambarnya banyak, bisa nyala kalau gelap, tidak ketemu. Akhirnya apa yang dia rasakan? Joko ini akhirnya kecewa. Dia pulang ke kamar pakai sendal. Kira-kira naklunnya ketemu atau tidak? Naklun itu apa? Sandal. Naklunnya sebenarnya ketemu dan dia selama ini sudah punya naklun. Tapi karena tidak tahu naklun itu apa, akhirnya dia merasa kecewa karena merasa tidak menemukan. Nah itu kondisi Joko tadi ibarat orang-orang ateis atau orang-orang liberal yang tidak percaya agama. Mereka tahu bahwa hidup itu mencari kebahagiaan, tapi mendefinisikan kebahagiaan itu cuma berdasar pikirannya saja. Kalau di akaid itu kan akal itu ibarat mata dan wahyu itu ibarat cahaya. Mau matanya melek seperti apa, kalau gelap gulita tidak akan bisa lihat apa-apa. Nah orang-orang tadi itu mungkin melek, nalarnya jalan, tapi milih jalan yang gelap gulita, akhirnya nabrak sana, nabrak sini, kesandung. Nah kebahagiaan yang dirumuskan orang-orang seperti ini itu hanya berdasarkan hal-hal yang dapat mereka lihat, yang ada di pikiran mereka. Akhirnya merumuskan kebahagiaan itu tergantung banyaknya uang yang dimiliki. Kebahagiaan itu tergantung pada keinginan kita tercapai atau tidak. Yang semuanya adalah hanya hal-hal duniawi. Maka mereka selamanya tidak akan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Karena bahagia itu sendiri sebenarnya adalah kondisi hati. Kondisi hati yang seperti apa? Yang lepas dari rasa khawatir, dari rasa tidak puas, dari perasaan marah, dan lain sebagainya. Bahagia itu murni dari dalam, tidak tergantung sedikit pun dengan apa yang kita terima dan apa yang kita miliki. Karena itu Islam mengajarkan sabar. Orang sabar terhindar dari emosi. Islam juga mengajarkan syukur. Orang yang bersyukur tidak terganggu rasa tidak puas dan juga tidak terganggu oleh perasaan sombong. Islam juga mengajarkan ikhlas dan tawakal. Ikhlas menjauhkan kita dari rasa tidak terima pada kenyataan, sedang tawakal menjauhkan kita dari perasaan khawatir, atau kalau bahasa Jermannya itu anxiety. Intinya adalah Islam ini mengajarkan umatnya, mengajarkan kita semua menjadi hamba yang mentalnya kuat, yang bisa menemukan kebahagiaan bagaimanapun kondisi kita. Maka sebagai umat Islam, kita semua jangan sampai mengikuti standar-standar yang lemah, seperti ada work-life balance itu. Memangnya work bukan bagian dari life. Kemudian sedikit-sedikit mengaku mental illness, butuh healing, minta dimaklumi dan lain sebagainya. Yang perlu kalian ingat bahwa permakluman itu hanya berlaku bagi orang lain.
Kalau diri sendiri dimaklumi, itu akan merusak, menjadikan kita lemah. Dan lemah itu tentu tidak Islami. Kemudian kawan-kawan santri semuanya, di Pabelan ini diajarkan pancabaca. Dan salah satunya adalah baca diri. Baca diri itu yang membaca kelebihan dan kekurangan kita, kemudian mencari tahu tugas kita di bumi ini untuk apa, tujuan hidup kita apa. Dan kalian pernah atau tidak misalnya sedang waktunya ujian, ada suara dalam hati itu yang bilang, oh saya harus belajar supaya pintar, karena kalau pintar nanti nilai saya akan baik. Kalau nilai saya baik, orang tua saya akan bangga. Tahu kalau nilai saya baik, maka saya akan mudah melanjutkan pendidikan selanjutnya. Tapi di sisi lain ada juga suara yang bilang, rebahan dulu kayaknya enak, atau novelnya nanggung masih dikit dihabiskan dulu, tidak usah belajar, atau ngobrol saja sama teman, capek belajar terus. Nah, suara-suara itu apa atau sebenarnya? Apa itu malaikat dan setan yang saling membujuk kita berbuat baik dan buruk? Bukan, kawan-kawan. Jangan setiap keburukan yang kita lakukan kita menyalahkan setan. Setan tuh sekarang bingung, dia nggak ngapa-ngapain kok dibawa-bawa terus. Nah, manusia ini kan terdiri dari dua, ada unsur fisik dan non fisik. Fisik itu ya jasad, tangan, kepala, rambut, usus, otak, itu fisik. Yang itu tuh hanya kendaraan yang kita gunakan selama menjalani kehidupan dunia. Ketika sudah mati, fisiknya ditinggal. Maka esensi manusia, esensi kita itu adalah yang non fisik, jiwa kita. Nah, Al-Ghazali membagi jiwa ini menjadi 4. Yang pertama ada ruh, kemudian akal, nafas, dan juga qalb. Ruh itu adalah sumber kehidupan yang berasal dan terhubung langsung dengan Allah. Sifat ruh ini suci. Ruh juga yang menjadi pengikat jasad kita. Maka ketika ruh ini dicabut, jasad kita akan mati. Kemudian yang kedua yaitu akal atau akal. Akal ini adalah yang membedakan kita manusia dengan hewan. Akal itu adalah sumber pertimbangan manusia yang memberi data. Misal kalau tadi yang memberitahu bahwa kalau kita belajar kita akan rajin, kalau kita tidak belajar kita akan susah menjawab soal ujian, itu akal. Maka semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, semakin banyak juga data yang bisa diberikan oleh akal pada diri kita. Misalnya kayak bayi suruh milih permen apa nasi ayam geprek, pasti milih permen. Kenapa? Karena pertimbangannya masih terbatas pada rasa. Dia belum tahu bahwa kalau makan nasi itu lebih kenyang dan lain sebagainya, belum ada pertimbangan semacam itu. Nah, maka semakin banyak ilmu yang kita miliki, pertimbangan yang kita dapat akan semakin matang. Kemudian yang ketiga yaitu nafas. Nafas bisa juga diartikan sebagai nafsu. Ini energi yang menggerakkan manusia. Rasa lapar, emosi, kemudian hasrat, syahwat. Nafsu ini tidak selalu buruk. Orang justru butuh nafsu untuk bisa semangat menjalani hidupnya. Tapi sifat nafsu ini berbahaya karena dorongannya itu besar sekali. Kalau tidak dikendalikan, maka akan semakin liar. Dan sifatnya cenderung pada kenikmatan sementara yang seringkali arahnya negatif. Seperti di kasus tadi, yang
pengen ngobrol dulu, menyelesaikan novel dulu, itu dorongan yang berasal dari nafsu. Nah, puasa ini adalah salah satu cara paling efektif untuk mengendalikan nafsu. Kenapa begitu? Karena membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang enak dan mudah. Gampang, mau makan siang-siang itu gampang sekali. Tapi kita memilih untuk menahan diri dan tidak menuruti hasrat tadi. Hal-hal semacam ini itu yang bisa melatih kita untuk mengendalikan nafsu. Nafsu ini sendiri oleh Al-Ghazali dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama nafsul amarah, kemudian nafsul lawamah, dan yang ketiga nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenang. Nafsul amarah ini adalah ketika hasrat yang kita miliki itu masih mengarah pada hal-hal yang negatif, pada kesenangan-kesenangan sementara. Kemudian ketika sering kita kendalikan, sering kita tahan, akan meningkat menjadi nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini adalah ketika jiwa kita mulai menyesali saat berbuat keburukan. Hasratnya tercurah pada mulai menyukai proses untuk menjadi lebih baik. Itu berarti tingkatannya sudah di nafsul lawamah. Dan yang terakhir adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini adalah kondisi ketika jiwa itu tenang. Dia akan bahagia dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Hasratnya adalah untuk beribadah, untuk berbuat baik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah tadi ruh, akal, nafas, yang terakhir adalah qalbun. Inilah yang menjadi penentu dari langkah kita. Qalbun selalu dapat pertimbangan dari akal, tapi qalbun yang lemah seringkali tidak dapat mengendalikan nafsu, sehingga justru dikendalikan oleh nafsunya. Qalbun ini sendiri berasal dari kata yang artinya adalah berbolak-balik. Qallaba yuqallibu. Karena memang sifatnya yang labil dan sering berubah-ubah. Tapi pada dasarnya qalbun ini tahu mana jalan yang baik dan tahu kemana arah tujuan akhir dari hidup manusia. Tapi ya karena sifatnya yang labil tadi, kadang-kadang lupa tujuannya, kadang-kadang mengabaikan pertimbangan akalnya dan sebagainya. Kalau kita ibaratkan jiwa manusia itu sebagai mobil, ruh tadi itu bensinnya atau akinya lah. Kalau tidak ada ruh, mati. Sedangkan akal itu ibarat Google Maps, ngasih tahu jalan yang macet di mana, jarak perjalanan masih berapa, kapan harus belok kanan, belok kiri. Sedangkan nafas itu adalah gasnya yang memberi energi supaya mobil itu bisa bergerak. Nah, dikendalikan dengan pedal gasnya. Kalau pedal gasnya rusak, kalau kendali kita kepada nafas ini rusak, maka akan sangat berbahaya karena mobil tidak digas tiba-tiba maju sendiri, sering nabrak. Nah, dan qalbun itu adalah sopirnya. Dia menentukan tujuan, menentukan, ada pertimbangan dari akal bahwa belok kanan lebih cepat, tapi dia bisa milih untuk lurus. Atau misal tujuannya mau ke Jogja tapi dia milih karena lagi lemah imannya, misal dia memilih untuk mampir dulu jajan sebelah dan lain sebagainya, itu qalb. Nah, maka jamaah kuliah subuh semuanya, tugas kita adalah bagaimana mobil tadi bisa melaju sesuai arah tujuan yang ditentukan oleh agama. Qalbun yang baik adalah yang bisa menguasai diri dan selalu ingat tujuan utamanya, yang menggunakan akal untuk menuju arah yang semestinya, yang mengendalikan nafsu sesuai kadarnya, bukan justru dikendalikan oleh nafsunya. Dan akal yang baik
itu adalah yang bisa memberikan banyak pertimbangan mengenai baik buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang bermanfaat dan mana yang memberikan madharat. Dan semua pertimbangan itu dapat membantu untuk mencapai tujuan tadi. Dan nafsu yang baik adalah yang bisa dikendalikan dan diarahkan pada sesuatu yang baik pula. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.